Oke, itu sekian tadi kita udah sedikit jawab, padahal itu belum masuk ke materi kita. Karena sebenarnya kita mau buka materi dari tim yang kemarin sudah mengkudeta posisi puncak klasemen Serie A berwarna hitam merah, setan merahnya dari Italia, dan ini udah banyak yang bangga banget. Milan sekarang beda sama Milan tahun lalu yang begitu habis Januari langsung Sama tahun lalu kendor. juga Kapolista juga. Sekarang kan tapi cuman sampai awal abis Januari udah mulai kendor kan, Februari udah mulai kendor dia. Sekarang ini masih malah makin naik lagi. Nah sekarang kalau kita melihat kemarin Milan sekarang udah menjadi Kapolista, apakah sekarang Milan udah belajar dari pengalaman dia tahun lalu dan juga dia bisa akan lebih baik musim ini, Bes? Ya, kalau kita lihat ke pertandingannya dulu ya. Lawan Bes paling Sampdoria. sayang Milan, jadi pertama Bes ya. Ya, kita banyak soalnya yang DM, yang banyak nge-tag, yang ya kasih kan. itu kan ucapan-ucapan sayang dari fans Milan kan. Jadi Milan lawan Sampdoria, oke skor 1-0. Ya. Wah tipis, kayaknya Milan kesulitan nih buat orang yang nggak nonton. Pasti, kebetulan gue nonton. Ya. Karena gue fans Sampdoria. AC Milan benar-benar nguasain pertandingan. Oke, mereka dapat peluang pertama, ya, terus langsung gol itu kan. Setelah itu ya, itu adalah Milan's way. Jadi Sampdoria nggak bisa ngapa-ngapain, terus AC Milan memang layak untuk menang. Dan untuk tahun ini yang dia perbaiki adalah sistem pertahanannya. Kalau musim lalu AC Milan oke dia Kapolista, terus akhirnya dia turun. Itu karena pertahanannya kurang bagus. Walaupun ada Donnarumma, walaupun ada Romagnoli dan kawan-kawan. Tetapi tahun ini dengan adanya Mike Maignan, terus backnya yang lain juga Calabria, ada. ya. Kalulu ada juga di sana. Kemarin masuk ke babak Istilahnya kedua kalau tahun ini Milan lebih solid Tomori. dalam hal pertahanan. Dan dia tahu kalau mau mendapatkan hasil di Serie A, yang harus dibenahi pertama adalah pertahanan. Pertahanannya bagus. Tapi golnya berasal dari ya itu asis dari kiper yang memang cuma mengandalkan skill, maksud gua. Terakhir kali AC Milan nyetak gol dari 2006. kiper asis ke sana itu 2006. Itu Dida, kipernya Dida, dan Dida sekarang Pelatih adalah kiper. pelatih kipernya Maignan. Gimana coach, lu kemarin impress dengan ya walaupun mungkin dia permainan secara lebih peluang lebih banyak, tapi gol Kalau mainnya sih gitu-gitu aja. dari skillnya Leao yang dari kiri dan backnya nggak banget Sampdoria itu. Exactly, it's just 3 point. It's just 3 point dan justru gue bilang Milan bisa di atas ini murni karena Inter yang nggak Ya. konsisten. Ya, ya. Dan karena Inter memiliki segalanya untuk melangkahi Milan. Dengan jarak kan sempat jauh beberapa poin tuh. Ya kan? Nah, Internya ini nggak konsisten. Ya, Jadi kalau jujur ya, gue sama sekali nggak anti Milan ya. Ya, ya. Tapi kita tahu kalau dalam sebuah kompetisi itu kan jangka panjang ya. konsistensi panjang. Gue tidak melihat Milan bisa jadi juara. Karena Kenapa? gue tidak yakin bahwa klub yang bermain mengandalkan momentum, mengandalkan otot, itu bisa jadi juara. Biasanya klub yang jadi juara di 4 liga besar adalah klub yang punya sistem, yang punya bench deep, yang punya apa. Cuman sekali lagi, ini sepak bola, anything can happen. Kalau untuk satu musim mungkin ya, tapi kalau untuk menjadi dominan iya, belum tentu betul. kan. That's why gue nggak bilang bahwa Milan nggak bisa mungkin. juara, bisa-bisa banget. Ya. Tapi kalau saya Milan juara itu bodoh di Inter kalau. Sama, gue juga bukan Gue nggak bahas Juve ya. Gue juga nanti Juve belakangan. gue bukan anti Milan, cuman karena tapi menurut gue emang Milan kalau sampai juara tahun ini berarti apes banget tim-tim yang lain. Karena Inter Milan dia udah gelontorkan segitu banyak dana, segitu banyak investasi, bahkan mereka merekrut salah satu pelatih terbaik di Serie A beberapa tahun terakhir ya, Simeone. Kalau mereka sampai kalau mereka sampai nggak juara itu habis salah. dana buat apa salah kan mereka tahun ini sendiri. kagak belanja Enggak lah. banyak. Best lu gue nggak setuju. Edin Dzeko gajinya berapa? Mereka itu Ya dibanding Lukaku. mereka itu kehilangan Lukaku, Eriksen dan Hakimi loh. Itu bisa digantikan. Lihat, ada Edin Dzeko. Bahkan direktur olahraganya bilang Lukaku sama Edin Dzeko beda-beda Udah tipis. bagusan Lukaku. Iya, bagusan Lukaku di atas lapangan, tetapi statistik membuktikan bahwa beda-beda Tapi kan berarti tipis. Inter nggak spend banyak Beda buat tahun ini tipis. kan. Itu kan kalau dia beli pemain, itu kan dia spend duit, tapi kan gaji kan another spending juga. iya, tapi kan dia Gaji jual Zeko sama juga. Lukaku gedean Lukaku lah. Tapi gaji Zico tuh termasuk Enggak, mahal masih di enggak, Serie A. anjir. Cari, Best. coba. Masih mahal. Justru dengan penjualan Lukaku. Cari. Ya, dari gaji Justru Zeko dengan nih. penjualan Lukaku, Hakimi, dan Christensen yang nggak main, 2 orang aja itu lebih murah daripada datengin Dumfries, Hakan Calhanoglu, Calhanoglu dan terus dan Zeko. Joaquin Korea. Lihat 9. Dia nomor 10, nomor 9 tuh termahal di. Tapi kan cuma 110.000 euro per bulan. Itu masih mahal, Bos. Tuh ya tuh 110.000 euro. Istilahnya investasi yang mereka keluarkan Inter Milan itu besar, menurut Tapi gue kan besar. terbayar dengan jumlah golnya sekarang dong. Gue bilang justru skuadnya Milan Inter lebih bagus musim lalu.
Oke, Oh ya, iya, karena ada kalau Hakimi, itu Lukaku, ya Alisson lebih ya. bagus musim lalu ada Achraf Hakimi, ada Lukaku. Iya. Iya. Musim ini ya mereka lebih solid aja karena mereka nggak butuh banyak waktu adaptasi Karena dengan pelatihnya. Sama. Pelatihnya Simone Inzaghi. Cuman Yang dibawa juga pemain-pemain dari Lazio juga, Casedo, Hawkwind. Hokin Korea. cuman sekarang jadi masalah pemain-pemain yang di bench Nah, itu yang jadi sering pembeda. nggak perform. Iya, tua-tuir. Iya. Terlalu tua. Jadi ini yang menjadi kendala untuk Inter bahwa mereka dalam beberapa match ini kehilangan beberapa Iya. poin. That's why Inter bener-bener bego kalau nggak juara. Tapi kehilangan poinnya lumayan lah. Ketika lawan Milan, lawan Milan. Napoli kan itu ibaratnya calculated lah. Lawan Milan, dia main bagus cuma 70 menit. Setelah 70 menit dikuasain Milan. Nah, Milan cuma 20 menit. Iya, Tapi bisa menang. Terlalu banyak protes, akhirnya dengan gol yang pertama, terus mereka nggak fokus di gol kedua. Ya itulah sepak bola harus fokus Iya. 90 menit. Betul. Inter Milan main 70 menit bagus, oke cetak gol 1-0. Tetapi ketika golnya seri, mereka protes, pelanggaran lah, inilah apa segala macam. Nggak fokus akhirnya. Ya inilah Inter Milan. Mungkin mereka masih dalam euforia. Enggak lah, mereka masih punya satu match. Kalau itu satu menang, match, mereka berada di atas lagi. Iya, artinya ini calculated loh sekarang ketika lawan tim-tim besar kalah, lawan Milan kalah, lawan Napoli tertahan itu masih wajar kan. Bulan Iya. depan mereka Kecuali bakal dia ketemu lawan tim Juve. kecil kalah itu yang akan Iya. Bulan menjadi. depan mereka bakal ketemu Juve. Nah itu yang Kita menentukan coba nanti tahan. lawan tim peringkat 4 ya zaman sekarang. Tapi kita kembali lagi ke Milan, jadi ngomongin Inter. Ini yang dibahas soal Leo. Leo ini kan sama Coach Yasin sering dibully dan juga ada pro kontra soal Leo nih pemain skill doang atau emang dia justru selama ini punya kontribusi besar yang cukup bagus buat Milan, Best. Lu Ya ngeliatnya gimana? musim ini adalah musim terbaiknya Rafael Leao di mana beberapa pertandingan bahkan gue sempat nonton Milan di awal musim ketika mereka main 10 pemain Enggak. mereka masih bisa cetak gol dengan memanfaatkan kecepatan anak muda ya si Rafael Leao. AC Milan kekuatannya ya dalam secara garis besar adalah melakukan pressing di area lawan, Ya. bagaimana secepat mungkin merebut bola di area lawan terus langsung menyelesaikan serangan di situ juga. Ya. Makanya strikernya yang kuat di sana tuh adalah Ante Rebic. Terus ada si Leao juga yang buat ngepres Salamakers. Terus kalau mereka nggak bisa, ada si Giroud. Istilahnya fisikal banget mainnya. Benacer. Ya, betul. Fisikal banget mainnya. Lu gimana Coach melihat Leo kemarin dengan golnya kemarin? Karena skillnya cukup ya kadang-kadang bisa menjadi penentu tapi ya buat Ngerepotin. sistem nggak bisa ya ini ya. Ini kalau gue bilang ya mirip Iwobi. Serius. Ya Iwobi kan gitu juga. Iya sih skill Kadang ngelewatin 3 orang, Iya. terus 10 pertandingan nggak kelihatan. skillful ya. Ngerti nggak? Terus apa lagi ya? Kalau sama Vinicius masih jago mana nih Vinicius? 2 level Vinicius. Skillnya ya. Tapi Iya. secara permainan Vinicius Vinicius tetap. ya. Oke. Vinicius, kenapa dia lebih jago daripada Leo? Vinicius itu rutin main di Champions League, Pak. Oh. Ya kan lawannya lebih susah. La Liga, Nggak, saya main di La nggak, Liga. bu- Istilahnya match experience-nya lebih banyak. Bukan dari itu, Juga. murni bakat. Bakatnya lebih Murni bakat, dia jauh lebih bagus daripada Leo. Itu jadi kalau buat tipis-tipis lah. Leo kalau lu lihat ngelewatin orang aja susah loh. tuh udah banyak tuh fans Milan yang pada ngedumel soal Leo tuh bagus selama ini bisa jadi pemain penentu juga buat Milan. sudah. ya. Sudahlah kita lihat ke depannya siapa yang bener, lu atau gue. Udah gitu aja. Nah, nanti kita lihat nih orang kayak Leo kayak Chicharito banyak gol yang tidak terduga. Iya bener. Anjir. Tapi beda lah, Chicharito kan pendek. Iya. Ini tinggi. Oke, itu dari Milan dan juga Inter yang kita bahas dari Juventus. Kenapa tadi malam lawan Atlanta walaupun peluangnya juga lebih banyak tapi nggak bisa menang akhirnya? Itulah sepak bola, nggak bisa kita Banyakan tebak. peluang besar ya. Iya, iya, benar. Itu lebih banyak Iya, Atalanta. iya. Kalau ini banyak shoot mental-mental. emang Iya, Juve. shoot mental aja. Tapi Gimana, Juve Bes? kalah tadi malam tuh kalah secara fisik. Lu alasan apaan lagi? Enggak, kalah Udah secara habis fisik. istirahat. Tadi malam tuh battle. Apaan sih? Biar ngomong. Ya, buat kalian yang nonton, yang bukan cuma nonton Highlights. replay 3 menit, nonton like extended 30 menit. Gue nonton. Nah, sama gue juga nonton. Juventus itu tadi malam kesulitan karena lawan bermain sangat fisikal sekali. Ketika ada bola udara, ngambil bola sama orang yang sekalian. Jadi dalam singkat kata adalah agak sedikit kasar pemain-pemain Atalanta nih. Jadi pemain Juventus sulit untuk berkembang. Which is di sana ada Morata yang punya teknik bagus, ada Dybala yang punya teknik bagus. Di depan Vlahovic, gue lihat pemain yang paling jelek tadi malam adalah Vlahovic. Kelihatannya dia udah mulai kelelahan karena ini adalah pertandingan ketiganya sama Juventus dan ini adalah pertandingan ketiganya yang hampir 90 menit dia terus main. Akhirnya ya ada limitnya juga, badannya dia besar, Pak. Iya. Lah, padahal baru gabung. Maksudnya Gua- udah
Gue sih cuma ngeliat Sebelum pindah ke Juve dia main terus di Fiorentina juga. Vlahovic ini lebih ke nunggu bola. Dan Dybala lebih mobile, Morata juga cukup mobile. Cuman kembali lagi, kalau lu bermain, gue bilang kemarin yang mengambil inisiatif itu lebih Atalanta. Juve lebih menunggu. Oke? Berapa kali dikuring, cuman Atalanta ini kan secara kualitas menurun dibanding 2-3 tahun yang lalu. Sistemnya sama, berjalan dan Pakai mereka 3 create back. chances. Itu pas 1-0 si Jim City kalau nggak salah, depan gawang, Ya, kena 1 tiang. meter kena tiang. Kalau nggak itu habis. Kalau 2-0 selesai itu. Pokoknya tadi malam itu, khususnya buat fans Juve nih, ini ada sistem baru dari Allegri dengan datangnya seorang Vlahovic. Ya, kita akan melihat seorang Alvaro Morata akan jadi sayap. Lebar. Iya. Jadi sayap kiri, Dybala jadi sayap kanan. Yang jadi striker adalah Vlahovic. Ini adalah sistem baru yang udah dicoba di 3 pertandingan. Dan yang menurut gue oke lah ada perkembangan. Karena di awal musim gue nonton Juve, lawan Sassuolo aja mereka kasih Sassuolo pegang bola. Lawan Hellas Verona kasih Hellas Verona pegang bola. Dan akhirnya apa? Kalah. Nah sekarang Juve ini lebih better lah. Mereka punya sistem 3 di tengah dengan 3 di depan. Sekarang gimana caranya bola itu sampai ke depan? Permasalahannya di situ aja. Tapi so far lu masih yakin Juventus akan berada di 4 besar mentok? Oh, Atau kalau bisa, masuk- atau kalau- masih bisa ngejar Milan? Kalau 4 besar yakin. Atau bisa ngejar Milan di peringkat 2? Kalau ngejar Milan, permasalahannya sekarang di Italia itu ada namanya tim elit. Mau basa-basi langsung aja Enggak, jawab. ada tim elit di Italia itu, tim-tim elit yang sedang bermain di Eropa. Ya kan? Mohon maaf, Milan belum masuk nih. Ya, ini adalah Pasti tim-tim Milan elit yang yang main di Champions Eropa. gitu ya. Ya, gue nggak tahu dia masih main apa enggak. Yang pasti Inter bakal main lawan Liverpool. Besok Kita kelar sih. walaupun lawan Villarreal, tapi kita Champions. Napoli aja lawan Barca, coach. Hah? Istilahnya ini adalah tim-tim elit yang sedang berjuang di Eropa sana, mengharumkan nama Italia. Emang kurang Jadi ajar, ini ya. bisa jadi faktor penentu ya rotasi pemain, kelelahan pemain. Jadi buat mengejar tim yang masih belum gabung tim elit ini, ya diuntungkanlah tim yang cuma main seminggu sekali. Ya, silahkan ungkapkan kasih sayang kalian kepada Bes lewat kolom komen atau DM langsung Instagramnya Bang Bes. Kita sambil nyawer juga lebih bagus lagi. Tadi ada yang nyawer juga ya, Lana Gunawan ya. Reinhardt lagi ya, 50.000. Thank you Reinhardt. Tadi bacanya soal ini.